di antara waktu itu kan saya di antara kepingin melihat dan kepingin sekolah. Nah, akhirnya saya itu ambil 2 buah batu, kemudian saya taruh di kanan kiri saya taruh di situ. Apabila misalnya gitu, apabila batu ini jatuh ke kanan, nah, berarti saya akan melihat. Sekarang saya memang cenderungnya kepingin melihat. Ya. Tapi kalau misalnya batu ini jatuhnya ke kiri, ya berarti saya mungkin suatu saat akan masuk sekolah seperti itu. Ternyata berapa kali saya coba jatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa. Agak lama nih kita tidak bikin konten dikarenakan lumayan ada kesibukan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan semuanya para pemirsa sehat, tak kurang satu apa. Dan sebelum menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kalau perlu komen. Begitu juga dengan IG-nya, di follow @Tunanetra Peduli Bangsa. Dan telah hadir di sini Ustadz Sirudin SPDI. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang. Beliau Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa yang alhamdulillah semakin lama yayasan ini semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman tunanetra dan masyarakat pada umumnya. Selamat sore Pak Sirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap eksis. Insya Allah. Ya. Tapi ini belum bicara tentang yayasan Pak Sirudin. Ya, siap. Jadi di kesempatan kali ini barangkali pemirsa juga bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Pak Sirudin yang sekarang menjabat menjadi Ketua Umum YKTPB. Jadi Pak Sirudin itu seorang tunanetra dan alhamdulillah beliau juga selesai pendidikannya di S1-nya. Kalau Pak Sirudin ini tunanetra dari kecil atau dari lahir, maksudnya jadi lahir atau dari umur berapa Pak? Kalau Pak Sirudin ini kita pengen tahu dulu nih sebenarnya Bapak Sirudin ini tunanetra dari lahir atau semenjak umur berapa kira-kira? Kebetulan saya itu mengalami tunanetra kurang lebih sekitar usia 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jadi sakit itu karena sakit panas dulu latar belakangnya. Sakit panas ya. Tapi alhamdulillah umur 3 tahun itu Bapak Ibu lengkap ya, masih lengkap ya. Masih lengkap. Kemudian Pak Sirudin ini pernah artinya kan begitu tunanetra barangkali besarnya jadi sekolahnya langsung di sekolahan tunanetra gitu ya. Yang pertama kali Pak Sirudin mengenyam pendidikan SD sampai SMP-nya itu di daerah mana? Saya karena berasal dari Lombok, jadi saya mengikuti pendidikan waktu itu kebetulan di Lombok juga, jadi tepatnya di Selagalas Cakra Negara. SLB Selagalas. Ya, Negara. SLBA Selagalas ya? Cakra Negara. SLBA khusus untuk tunanetra. Tapi pertama kali masuk sekolah sebenarnya grogi nggak sih? Grogi atau ada perasaan gimana gitu? Kalau campur teman-teman waktu itu kan barangkali belum kebayang ya di SLB itu banyak teman-teman tunanetra lainnya gitu. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit bercerita dulu ya. Jadi bagaimana dulu saya awalnya memasuki sekolah. Ya. Jadi waktu itu sekitar usia 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya. Sebenarnya saya itu pernah ditawarin untuk untuk mengikuti pendidikan. Waktu itu ada salah satu guru kebetulan di kampung ya, yang kebetulan tahu tentang pendidikan luar biasa. Tapi karena waktu itu saya masih kecil, karena belum bisa istilahnya jauh dari orang tua, sehingga saya tidak jadi sekolah. Nah kemudian ketika saya kurang lebih berusia 6-7 tahun gitu ya, waktu itu saya kan waktu itu tinggalnya di daerah Lombok Timur, di daerah Labuan Lombok gitu kan. Jadi sama orang tua atau sama saudara, sama kakak saya di situ kan. Kebetulan banyak keluarga di situ. Nah, yang benar-benar saya rasakan ketika teman-teman masuk sekolah.
Jadi di saat kita bergaul, bermain, kalau pas belum tidak ada kegiatan sekolah sih, kita nggak merasakan bahwa kita itu nggak merasa berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi merasa berbedanya ketika teman-teman itu sudah mulai berangkat sekolah. Sampai akhirnya saya waktu itu, sekarang saya sering main di sungai dulu ya. Saya sering main di sungai, di perahu-perahu itu benar di Lombok tuh banyak perahu di situ. Jadi saya di situ bermain sambil kayak main tebak-tebakan. Saya naik di atas perahu sendiri waktu itu. Saya ngambil itu dua buah batu. Nah, dua buah batu kerikil gitu kan. Saya taruh di sebelah kanan dan kiri saya. Sambil saya merenungi di situ kan. Saya kayak kayak model kayak meramal diri lah gitu kan. Iya, saya sedikit meramal diri saya bahwa di antara waktu itu kan saya di antara kepingin melihat dan kepingin sekolah. Nah, akhirnya saya itu ambil dua buah batu, kemudian saya taruh di kanan kiri saya taruh di situ. Apabila misalnya gitu, apabila batu ini jatuh ke kanan, nah, berarti saya akan melihat. Sekarang saya memang cenderungnya kepingin melihat. Ya, tapi kalau misalnya batu ini jatuhnya ke kiri, ya berarti saya mungkin suatu saat akan masuk sekolah seperti itu. Ternyata berapa kali saya coba jatuhnya ke kiri melulu tuh. Jadi memang takdir Allah, qadarullah, nggak ngelihat tapi sekolah. Iya, akhirnya nggak lama kemudian dari itu karena saya sering merenung kan, kepingin sekolah dan sebagainya itu karena merasa berbeda ketika teman-teman masuk sekolah itu. Ada teman kakak saya itu kebetulan jadi guru juga di Lombok itu, kakak ipar gitu kan, menawarkan, apakah kamu mau masuk sekolah, katanya. Oh mau saya bilang. Nah setelah itu ya langsung ditindaklanjuti oleh saudara saya itu. Kemudian saya didaftarkan ke sekolah SLBA Selagalas Cakranegara begitu. Awal mulanya iya. Sekolah. Tapi kalau di SLB itu karena teman-teman tunanetra semuanya keseluruhan tunanetra ya. Iya. Dari SD sampai SMP di SLB ya. Iya betul. Artinya bahwa kendala tidak begitu dirasakan ya kalau di SLB. Sebenarnya sih mungkin ya kendala itu tetap ada. Cuman ada pengalaman saya kan sebelum sekolah itu sering ngikutin teman-teman yang lagi belajar membaca dan sebagainya itu. Dan sedikit-dikit saya sebenarnya sudah bisa menulis ini juga sebenarnya pakai pensil walaupun bengkak-bengkok seperti itu bisa sebenarnya. Ya begitu saya masuk di SLB itu karena saya sedikit udah bisa merangkai kalimat, cuman belajar huruf braille-nya saja. Jadi begitu belajar huruf braille, kemudian saya setelah itu bisa merangkai kalimat seperti itu. Jadi kendala itu ya nggak begitu saya rasakan. Tidak begitu dirasakan baik SD maupun SMA-nya. SMP, iya, SD maupun SMP. Tapi saya dengar ketika SMA itu antum memberanikan diri untuk mendaftarkan ke MAN Lombok. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi setelah lulus SMP itu ceritanya kan saya dulu pemusik. Saya dulu pemusik. Bisa main musik ya? Ya, bisa main musik dulu saya. Kebetulan di Lombok tuh saya dulu waktu dari kelas 6 sampai kelas 3 SMP itu sering manggung juga. Sering ikut manggung. Kebetulan memang SLB itu punya grup musik yang cukup terkenal ya dulu. Kalau orang-orang Lombok mesti tahu itu ya, di Harapan dan sebagainya itu kan. Nah, saya jadi dulu sering ikut panggung di situ. Dan setelah saya lulus SMP itu sebenarnya rencananya saya ini mau masuk sekolah musik di Bandung. Oh, yang di SKM. Iya, SKMPI kalau nggak salah namanya di Betaguna di situ ya. Sekolah musik. Sekolah musik di situ. Masalah persyaratan sebagainya sudah selesai. Cuman dari pihak orang tua karena mungkin melihat saya mungkin agak sedikit walaupun donanya sedikit nakal juga. Jadi orang tua itu tidak setuju kalau saya sekolah musik. Dia bilang kalau kamu belum sekolah musik aja seperti itu, apalagi sekolah musik nantinya gitu kan. Iya. Akhirnya saya menunggu gitu kan, mau masuk ke tempat lain, keburu udah mau terlambat. Nah, kebetulan waktu itu saya nyari SMA yang sekitar udah pada tutup, kemudian masih buka tuh MAN. Jadi secara tidak sengaja aja sebenarnya masuk MAN itu. Kemudian saya ya mendaftarkan diri di situ walaupun ya istilahnya banyak sebenarnya itu kendala yang saya hadapi waktu masuk di MAN tersebut. Jadi pertama kali masuk itu dari pihak panitia sekolah itu menolak. Oh gitu. Menolak karena nggak mungkin tunanetra bisa sekolah di sekolah biasa begitu kan. Iya. Sementara di situ kan orang-orang awas semua atau orang melihat semua di situ. Jadi kalau pemikiran mereka itu kalau tunanetra itu ya nggak bisa sekolah di sekolah umum, bisanya sekolah di sekolah luar biasa seperti itu. Oh jadi di MAN itu begitu, tapi antum bisa diterima di sana ya? Alhamdulillah setelah melalui beberapa rintangan, jadi bisa saya masuk di situ. Nah itu di MAN Lombok itu sampai kelas berapa?
sampai selesai atau enggak? Jadi kelas 2 pertengahan saya pindah ke Jogja. Jogja MAN juga ya? Iya, di Jogja MAN juga. Alasannya untuk antum nggak menyelesaikan di Lombok? Karena waktu itu mungkin ya pemikirannya masih ya ingin bebas dan sebagainya seperti itu kan. Apalagi dengar cerita kalau di Jogja itu bahwa teman-teman dari Jogja itu sudah maju gitu. Kita mau sekolah di mana saja posisinya disamakan. Sementara kalau di MAN Lombok nih, walaupun mungkin saya sudah diakui di situ statusnya sebagai siswa penuh, tapi saya masih merasa sedikit ya gimana, berbeda lah agak. Masih ada perasa perbedaan. Akhirnya saya ingin mencari jati diri yang sebenarnya sehingga saya pindah ke Jogja. Jogja sampai selesai ya. Sampai selesai. Nah, ketika selesai di Jogja itu antum langsung ke Jakarta atau pindah sekolah lagi atau gimana cerita? Enggak. Jadi setelah lulus dari MAN itu saya mengambil pendidikan massas dulu di daerah Pemalang. Pijat ya. Pijat massas selama 1 tahun. MAN Muhammadiyah. Ya, MAN Jogja itu di MAN Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Jadi sekolahnya di Muhammadiyah tapi ujiannya di MAN gitu. Oh gitu. Senapa. Iya. Terus ke Pemalang itu pijat selama 1 tahun, kemudian antum mengadu nasib ke Jakarta. Iya. Nah, tapi ke Jakarta itu waktu itu antum masuk langsung di perguruan tinggi atau sempat berhenti terlebih dahulu? Jadi nggak seperti itu. Jadi dulu sebelumnya sebenarnya hanya sekedar ke Jakarta itu. Tadinya saya sebenarnya nggak ada niat untuk ke Jakarta. Tadinya setelah lulus dari Pemalang itu sebenarnya saya ingin balik ke Jogja lagi untuk kuliah di Jogja seperti itu. Cuman karena waktu itu ada tugas dari pihak PSBN Pemalang, waktu PKL saya ditugaskan ke Jakarta untuk PKL-nya, akhirnya saya ngambil di Jakarta begitu. Nah, ternyata di Jakarta itu saya rasakan wah cukup enak gitu, bisa sekolah sambil bekerja. Nah, akhirnya dari situlah saya berangkat untuk bisa untuk melanjutkan ke Jakarta seperti itu. Jadi di Jakarta langsung mendaftar ke salah satu universitas. Jadi waktu itu sebelumnya saya mengikuti tes ini dulu UMPTN. Iya, UMPTN. Jadi waktu UMPTN itu saya ngambilnya waktu itu masih IKIP dulu ya, belum Universitas Jakarta ya, masih IKIP dulu yang di Rawamangun tuh. Iya. Jadi masih IKIP, yang saya ambil tuh IKIP Jakarta sama yang di Bandung. Nah, di antara kedua-duanya mana yang lulus gitu. Iya. Ternyata waktu ikut UMPTN itu saya lolosnya di Bandung. Tapi setelah saya pikir-pikir ketika mau bayar registrasi itu wah, kayaknya susah juga saya bilang kan. Jauh lagi gitu. Nah, karena harus memikirkan bagaimana cara beraktivitas lagi kan. Wah ya, namanya kita sudah istilahnya waktu itu tekad saya kan ketika saya udah lulus aliyah tidak mau tergantung sama orang tua. Jadi saya inginnya bersekolah sambil bekerja seperti itu. Jadi akhirnya di Jakarta ke PT IKI Iya, dan langsung diterima di sana. Alhamdulillah setelah melalui tes ya. Beberapa tes tuh diterima dan kebetulan saya di PT IKI juga mahasiswa pertama tunanetra yang masuk di PT IKI. Oh, jadi pertama tunanetra yang masuk di PT IKI NTB ya? Saya sendiri. Begitu juga dengan waktu saya di MAN Mataram itu pertama kali tunanetra dari NTB itu yang istilahnya bisa mengikuti integrasi di Lombok itu adalah saya sendiri yang pertama kali membuka. Tapi kendalanya di kampus sama di MAN Lombok itu berbeda nggak? Kalau di PT IKI kebetulan karena dosennya banyak yang dari waktu itu UIN ya, kalau sekarang UIN ya, kalau dulu AIN gitu ya. Kebetulan dosen AIN ini sudah berpengalaman mahasiswa menghadapi mahasiswa tunanetra di AIN, jadi nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala, nggak jadi ada. enak-enak aja. Sampai ente lulus dari PT IKI ya, sampai meraih gelar S1 atau ada cerita lain lagi setelah itu? Ceritanya begini. Jadi saya dulu semester 7 udah bebas teori itu ya, semester 7 tuh. Cuman kekurangan saya waktu itu masih banyak setoran hafalan Al-Qur'an yang memang belum saya selesaikan. Jadi kalau misalnya harus menyusun skripsi waktu itu kan harus sudah menyelesaikan Al-Qur'annya dulu. Nah, kemudian saya mengajukan cuti lah seperti itu. Cuti, ternyata dalam cutinya itu kebablasan. Sampai berapa tahun? Sampai berapa tuh? Ada 3 tahun.
Sampai akhirnya saya menikah dulu. Oh, jadi diselingi ya, ada breaknya menikah. Menikah. Kemudian setelah menikah itu kebetulan saya ada tawaran juga bekerja di salah satu klinik Jepang waktu itu kan. Shiatsu ya? Shiatsu. Iya. Saya masuk di situ di klinik Jepang, kerja di daerah Blok M situ. Karena kasihkan bekerja ya udah jadi lupa kebablasan cutinya. Terus tapi S1-nya bisa selesai itu gimana? Jadi ceritanya begini. Sebenarnya tadinya saya kan niat untuk tidak menyelesaikan sebenarnya karena memang sudah kadaluarsa begitu kan. Tapi ketika pulang kampung ya ternyata orang tua sering nanya, gimana ini kuliahnya udah selesai atau belum? Insya Allah Pak nanti diselesaikan. Saya bilang masih nggak? Masih. Seperti itu ceritanya. Alasannya seperti itu, masih insya Allah. Karena memang dulu kan saya pernah ngomong sama orang tua itu, jadi Bapak nggak usah mikirin saya lagi, saya bilang gitu kan. Nggak usah mikirin masalah biaya dan sebagainya. Jadi kuliah itu sementara ini kuliah dan man di Jogja itu biaya sendiri ya? Nggak, waktu di Jogja masih dibiayai orang tua. Di samping dapat beasiswa ya dapat dari orang tua juga. Kuliah sendiri ya? Kalau kuliah itu benar-benar saya dapat dari beasiswa. Beasiswa dari Departemen Agama sama Mitra Netra dulu. Iya, Mitra Netra. Dua instansi itu. Jadi sampai selesai S1-nya itu di PTIG? Enggak, jadi waktu itu kan orang tua nanya, jadi begitu saya balik ya gimana ini? Karena saya ditanyakan melulu kan. Padahal saya dulu pernah ngomong sebenarnya sih nggak masalah gitu. Bapak nggak usah mikir begitu kan. Apakah nanti saya selesai atau tidak selesai itulah urusan saya. Yang penting Bapak nggak usah mikir. Nah itu juga jadi beban juga pemikiran saya. Akhirnya begitu saya balik ke Jakarta waktu itu, saya ketemu sama kebetulan ada teman saya juga yang udah jadi ustadz, teman waktu di PTIK begitu kan. Saya ngobrol-ngobrol gimana nih caranya dapat ijazah nih, saya bilang. Saya udah terlambat telat nih. Ada nggak yang bisa ngasih saya ijazah? Seperti itu. Kok kamu baru sekarang ininya semangatnya? Ya bukannya begitu, saya nggak enak sama orang tua nih, gimana caranya? Sampai akhirnya kebetulan teman saya tuh punya hubungan dengan salah satu temannya yang memang membuka waktu itu program penyetaraan di bawah naungan Setia Agama dulu. Setia Agama di daerah Rorotan, Rorotan Jakarta, Jakarta Timur ya waktu itu. Dari informasi dari teman saya, kemudian saya mendaftarkan ke sana, ternyata alhamdulillah dari pihak ngelola saya langsung diterima seperti itu. Selama 1 tahun. Dan itu memang hanya sekedar sebenarnya sih hanya numpang skripsi untuk selesai aja sebenarnya itu. Karena saya sudah memiliki transkrip nilai waktu yang dulu kan. Cuman memindahkan transkrip nilai belum bisa diurus. Akhirnya saya selesai di situ. Di daerah Rorotan Setia Agama. Akhirnya lega ya bisa S1. Alhamdulillah. Kemudian betul-betul sesuai dengan janjinya tidak minta biaya sama sekali ke orang tua pada saat kuliah. Betul, gitu ya. Betul. Luar biasa pemirsa, artinya beliau seorang tunanetra tapi kuliah sepeser pun tidak minta biaya ke orang tua.